Halo, langsung aja ya kita bahas materi yang Anda kasih kemarin. Soal rasa nggak nyaman di tempat kerja itu loh. Apalagi kalau gara-gara perlakuan rekan atau atasannya, kita coba bedah deh. Apa sih inti sama perspektif dari tulisan ini? Gimana cara nyikapinnya? Dan penting banget buat diakui dulu, kayak yang ditulis di situ. Apa yang kamu rasakan sangat wajar dan valid ya kan? Karena pada dasarnya semua karyawan pengen diperlakukan baik. Itu bener banget sih. Betul. Dan sumber ini langsung ngasih satu prinsip kunci gitu ya. Bahwa kita itu ya, nggak bisa ngontrol apa yang orang lain lakuin. Fokusnya itu ke respons kita sendiri. Persis kayak kutipannya. Ternyata kita nggak bisa ngontrol apa yang orang lain lakukan, kita cuma bisa kontrol gimana cara kita meresponnya. Ini penting banget jadi pegangan awal kayaknya. Oke, bener juga. Terus di sumber ini kan ada analogi menarik ya, buat mancing mikir gitu. Dia nanya, pernah tahu tentang kisah kentang dan telur? Konsepnya sih simple ya, ada kentang, keras kan, terus ada telur, ya luarnya keras tapi dalamnya rapuh gitu ya sebelum direbus. Nah, dua-duanya ini dimasukin ke air mendidih yang sama. Air mendidih ini ibaratnya masalah atau tekanan yang sama gitu. Ya, nah, di situ poinnya. Justru di hasilnya itu. Sumbernya anak jelasin, kentang yang tadinya keras, malah jadi lembek setelah direbus. Lembek dia. Tapi sebaliknya, telur nih, yang dalamnya cair, gampang pecah, malah jadi padat, jadi keras, matang di dalam cangkangnya. Padahal kan airnya sama panasnya, tekanannya sama, tapi hasilnya beda banget di dalam. Wah, kontras banget ya hasilnya, padahal perlakuannya sama persis. Terus, gimana sumber ini ngejelasin makna di balik nasib kentang sama telur yang beda ini? Nah, menurut sumber ini pesannya tuh soal, kekuatan diri kita buat milih gitu loh. Katanya gini, bukan masalah yang menentukan hidupmu, tapi responmu. Jelas banget ya. Jadi tekanan yang sama bisa ngasih hasil beda, tergantung dalaman kita gimana nanggepinnya. Terus dia kayak nanya langsung ke Anda gitu. Kamu akan hancur atau bisa lebih matang? Ini nunjukin kita punya pilihan kan? Milih buat ancur kayak kentang atau mateng kayak telur ya? Terus sumber ini juga nyambungin ke potensi diri kan ya? Dibilang kalau tekanan sama kesulitan itu, kadang malah ada gunanya. Gini nih, supaya tahu ternyata dalam diri kita ada kekuatan yang belum pernah muncul sebelumnya. Jadi kayak pemantik gitu ya kesulitan itu. Betul sekali. Jadi kayak katalisator. Ini ngarah ke kesimpulan kalau ya rasa sakit atau pengalaman sulit itu nggak selalu buat ngehancurin. Nggak melulu negatif. Seringnya malah kayak yang dibilang sumbernya, tujuannya itu buat mematangkan, buat mendewasakan. Kutipannya kan, terkadang rasa sakit bukan untuk menghancurkan, tapi untuk mematangkan dan mendewasakan. Jadi ada transformasi lewat tantangan itu. Jadi kalau kita coba rangkum nih ya, intisarinya, kekuatan sejati itu bukan soal bisa ngindarin masalah atau enggak, tapi lebih ke gimana kita milih cara buat bereaksi, cara kita ngerespon. Kayak telur tadi tuh loh, tekanan yang sama malah bisa bikin dia jadi kuat dari dalam, nggak hancur. Fokusnya jadi balik ke diri kita ya, apa yang bisa kita kontrol di dalam. Tepat sekali. Dan mungkin ini ya, sebagai penutup, ada pertanyaan buat direnungin nih, buat Anda. Ini ngambil langsung dari semangat materi tadi. Kalau misalnya tekanan di lingkungan Anda itu anggap aja kayak air mendidih tadi. Emang nggak bisa dihindarin nih, udah pasti ada. Nah, langkah nyata apa ya yang bisa Anda mulai lakuin mungkin hari ini buat ngebangun kekuatan dalam kayak telur itu? Gimana caranya biar tekanan itu malah bikin Anda mateng, bukan malah lembek kayak kentang? Dan gimana caranya munculin kekuatan tersembunyi yang tadi disebut sumber itu buat ngadepin tantangan spesifik yang lagi Anda rasain sekarang? Coba direnungkan deh.